Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat dan teristimewa baik keseluruhan yang hadir pada pagi ini. Bapak, Ibu-ibu, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah. Kembali kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita atas nikmatnya iman sehingga dengan langkah kaki kita menuju masjid yang kita cintai ini, lapang mula jiwa kita duduk menjelang waktu syuruk. Semoga segala amal yang Bapak Ibu lakukan ini menjadi sebab bila ada diri kita dan keluarga yang sakit disembuhkanlah oleh Allah. Jika dalam keadaan sulit, mudah-mudahan dimurahkan rezeki kita oleh Allah. Bersolawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan ringannya lisan kita ini bersolawat, kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Ibnu Abbas meriwayatkan, Bapak Ibu, pernah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengajak Ibnu Abbas ini kepada para sahabat, ada tak yang tahu takwil surat At-Tasor 1-3 itu? Nah, itulah dibawa oleh Umar bin Abbas, Pak. Yang ayat ini pasti familiar lah sama kita, Pak. Apalagi waktu sholat kita aja Nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah ini berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Sampailah Umar bin Khattab dan Ibnu Abbas ini di lingkungan para sahabat yang lain, yang tidak disebutkan juga nama sahabat yang lain. Kemudian kata Umar, ada tak kalian yang tahu takwil dari ayat ini? Kemudian salah seorang sahabat mengatakan, kalau ingin mendapatkan pertolongan Allah atau sudah dapat pertolongan Allah, perbanyaklah kita memuji Allah dengan bertasbih kepadanya, tetapi harus diawali dengan banyak minta ampun dulu kepada Allah. Artinya kalau ingin dapat pertolongan Allah itu ada 3 di dalam ayat ini: minta ampun, kemudian memuji Allah, kemudian bertasbih kepada Allah. Mengenai ampunan Ibu ya, memang luar biasa dampak beristighfar yang kita anggap sepele itu, Pak. Mungkin kita tidak anggap sepele, biar ingat aja. Cuman jarang orang mau melakukannya. Ketika Syekh Hasan Al-Basri sedang duduk di masjid, datanglah 3 orang yang bertanya. Pertanyaannya ini beda-beda, Pak. Yang pertama bertanya, wahai Syekh, kami ini di desa kami itu, kami sudah rajin mendirikan sholat fardu, kami sudah banyak mengaji, kami juga berzikir. Tetapi hujan sudah lama tidak turun di desa kami itu. Amalan apa yang harus kami tambahkan? Jawab saya, Hasan Al-Basri, perbanyak aja istighfar. Cuma itu jawabannya, perbanyak istighfar. Pergi orang yang pertama pun, datang lagi orang yang kedua. Kami sudah lama menikah, rasanya segala ikhtiar sudah kami lakukan, sholat tidak pernah kami tinggalkan, kami
ditambah pula dengan sholat sunnah. Tapi belum juga dapat anak lagi. Amalan apa yang harus kami tambahkan? Kata Syekh Al-Basri, perbanyak saja istighfar. Cuma itu Bu. Jadi sebenarnya Islam ini banyak hal-hal yang tidak sulit, cuma suka disulit-sulitkan oleh umatnya sendiri. Misalnya nih Bu ya, kita tuh kalau baca Quran beda huruf, beda arti, takut orang ngaji jadi ya Pak. Nah itu kan kalau diperumit seperti itu ya Pak. Kita tidak tahu arti istighfar nih. Apa kita beristighfar? Adalah dulu atu Pak, diprotes sama cucunya Bu. Atu banyak betul baca Quran, nggak tahu artinya apa gunanya. Kan seolah-olah benar nih Pak kan? Akan banyak juga orang-orang itu kita kalau bisa sholat itu tahu kita maknanya biar kemampuan orang terbatas. Jadi itu tuh kadang yang agak menyulitkan gitu Pak. Dia yang membuat hancur umat masa lalu itu gara-gara banyak bertanya lah. Contoh nih umat Nabi Musa. Pertamanya kan cuma disuruh sembelih sapi betina, kan cuma itu Pak. Ditanya sapi betina yang macam mana Musa? Bertambah dia Pak. Yang warna kuning, yang enak memandangnya. Ditanya juga lagi. Kami belum jalan betul yang warna kuning. Tidak pernah membaca sawah, tidak pernah. Jadi banyak jadinya Pak. Jadi kita suka mempersulit diri sendiri. Suruh istighfar ya udah, istighfar aja. Jadi antum yang diprotes cucunya ini, disuruhnya cucunya. Jadi kau bilang kan sia-sia baca Quran dan tahu artinya. Dia tuh kalau lihat ada embel bolong-bolong yang kotor itu, yang banyak lumpurnya tuh, lihat tuh. Kau pergi ke sungai, ambil air sungai, penuhkan bak mandi. Sangka cucunya kena hukum dia Bu. Coba aku ambil, karena takut cucu dia ambil yang udah kotor, bolong-bolong. Ya ambilnya air sungai Bu. Belum sampai ke bak mandi udah habis Pak, karena embernya bolong. Mana bisa tuh, ini kan embernya bolong, kurang kencang aja kalau larinya tuh, diulangnya pada terus, tak bisa terisi. Ini sia-sia itu. Ember bolong, bagaimana mungkin bisa mengisi bak mandi? Kau bilang sia-sia kan? Sekarang coba kau tengok ember itu sekarang, udah bersih kan? Bersih itu ember yang udah berlumpur tadi Pak, bersih. Begitulah kau kalau baca Quran dan tahu artinya. Walaupun tak tahu artinya, tapi hati kau tetap bersih. Jadi kita itu disuruh istighfar ya udah, kita istighfar aja Pak. Mau tahu artinya, mau tak udah kata Rasul banyakkan istighfar. Kalau makin diperdalam makin sulit, makin diperdalam makin sulit nanti ini ya Pak. Nah itu Bu ya, orang nggak bisa beranak pun, suruh istighfar. Ini begitu ke sini kata orang ini, Ustaz makan daging tidur piring kanan dapat anak laki-laki, makan ikan tidur piring kiri dapat anak perempuan. Saya udah menelentang loh Ustaz, ada mana mau seperti itu. Jadi rupanya ada amalan sesuatu, dia gitu Ibu, mengamalkan sesuatu itu pada tempatnya itu aja yang paling tepat tuh Pak ya. Tepat kita mengamalkannya itu di mana waktunya. Itu kita amalkan, disitulah afdalnya itu. Udah bagi yang kedua, datang yang ketiga. Wahai Syekh, payah betul cari kerja sekarang, duit susah masuk. Kadang ada, kadang enggak. Saya bakal rajin sholat berjamaah. Katanya orang sholat berjamaah itu rezekinya murah. Saya belum juga lagi. Perbanyak istighfar. Itu jawabannya. Pergilah yang ketiga nih Bu. Datang murid saya Hasan Al-Basri, nampak betul malas guru di jawab pertanyaan orang. Masa 3 pertanyaan orang jawaban istighfar aja semua, macam tidak ada aja zikir yang lain. Kata saya Hasan Al-Basri, coba kau buka surat Nuh ayat 10. Di situ dikatakan Allah, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Maka mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Allah Maha Pengampun.
Kalau Allah sudah mengampuni, apa janji di bawahnya? Yursilis samamu alaikum midroro. Allah turunkan hujan yang lebat dari langit. Nah, jadi kalau kurang istighfar, hujan Allah turun hujan yang lebat dari langit kalau banyak istighfar. Wa yumdikum bi amwali wa banin. Tidak ada duit kau dikasih Allah duit harta. Tidak ada anak dikasih Allah anak. Akan terbukti itu Pak. Al-Quran sendiri yang mengatakan, ayolah minta ampun kepada Allah. Dan Rasulullah mengatakan istighfar itu memudahkan urusan, memurahkan rezeki, mengeluarkan kita dari kesulitan. Jadi kalau kita lagi sulit, amalkan persatu zikir aja dulu Pak. Misalnya sekarang ini mau fokus di istighfar aja Pak. Dalam ada macam itu. Dan dicampurin dulu sama yang lain Pak. Kecuali zikir habis sholat, dia tetap biasa, cuman di luar itu istighfar aja diamalkan. Nah jadi Pak ya, keajaiban istighfar yang mengeluarkan orang dari kesulitan itu sudah banyak beredar di media sosial. Seorang ibu-ibu di suatu desa terpencil di India, anaknya kena kanker tulang. Sudah pernah diperiksa, cuman untuk bolak-balik tidak ada biaya. Akhirnya dia tanggung sakit tulang anaknya ini. Diagnosanya ada. Rasanya mungkin anak ini hanya menunggu waktu tanpa ikhtiar lagi Pak. Ada untuk berobat itu jauh, ke kotanya, biayanya mahal, hidup miskin. Jadi waktu itu akan ada seminar di salah satu provinsi di India tentang tulang, dan itu semua yang hadir dokter tulang Pak. Dan ada hubungan dengan ibu yang punya anak sakit tulang nih sebetulnya. Tapi waktu pesawat dokter-dokter tulang ini sudah berangkat, Allah bikin buruk cuacanya Pak. Jadi tidak bisa mendarat di kota tujuan, harus transit di kota. Dan ini pun tidak ada hubungannya dengan ibu yang punya anak sakit tulang lagi Pak. Berhentilah di kota itu. Tidak bisa kita meneruskan lewat udara dokter. Berarti kita harus lewat darat. Berapa jam lagi acaranya dokter? 6 jam. Berarti masih bisa terkejar. Mau tidak mau lewat jalan darat. Itu kalau Allah ngatur skenario itu Pak. Akhirnya lewatlah di desa terpencil ibu tadi. Dan belum ada rasanya hubungannya, pasti jalan terus. Apa hubungannya Pak dengan ibu yang punya anak sakit tulang? Tapi Allah itu Maha Kuasa. Begitu melewati desa terpencil itu patah wiper mobil Pak. Karena hujan sangat deras. Berhentinya persis di rumah ibu yang anaknya sakit tulang itu. Orang itu sedang berteduh di sana numpang, terdengar ada yang meraung-raung, ditanyanya ke ibu nih Pak, itu anak sakit apa? Oh dia sakit kanker tulang dokter. Oh dokter spesialis semua diutus Allah ke rumah tuh Pak. Nah, itu kalau Allah yang mengatur skenario. Selama itu Bu, kenapa istighfar kita itu tidak mengeluarkan kita dari kesulitan? Karena kita yang jadi Tuhan untuk diri kita sendiri Pak. Semua ini kalau ada aku yang mengerjakan nggak bisa nih, ini harus aku nih, ini aku yang tahunya. Jadi udah kata Allah ya udah kau aja jadi Tuhannya. Semua kita usahakan sendiri Pak. Tidak ada lagi kita melibatkan Allah dalam urusan kita. Istighfar sudah kalian minta ampun sama aku, tapi kalian merasa hebat, awak lain hebat mendidik anak, semua kita atur apa enggak? Sekarang ini yang paling banyak orang kena sakit psikosomatik itu lah Bu. Psikosomatik itu jiwa yang sakit ada kena ke badan Pak. 80% penyakit itu dari pikiran. Nah, karena kita jadi Tuhan selama ini Pak. Tidak ada kita libatkan Allah Bu. Ini anak pergi dari rumah, seharusnya kan ya Allah, aku lindungkan anakku dari segala musibah dan bala di jalan. Hindarilah dia dari kejahatan jin, setan dan manusia, dan dari pandangan mata orang ini semuanya. Udah Pak, selesai.
Itu udah tempat bapak ibu yang paling aman. Nah, ini udah menyerahkan ke Allah Pak. Sebentar nih WA-nya naik dari mana kamu? Kata ini mama kalau udah sampai, nanti telepon balik apa kita Pak dibuat ya? Kalau jadi Tuhan ibu berat Pak itu gitu. Hidup anaknya untuk masa depan kan dipikirkannya sekarang udah jadi Tuhan semua Pak. Ini anakku ini harus jadi ini nanti ini harus jadi ini biayanya harus kita siapkan. Maka banyak orang kena penyakit sekarang ini. Ibaratnya otaknya nggak seberapa Pak, diserahkannya ke dirinya semuanya. Dia katanya memang berserah diri kepada Allah. Nah dalam itu kan kita berserah diri kepada Allah ini kan kita tetap usahakan betul, jangan ada usaha. Tetapi orang yang beriman itu dia berusaha dimaksimalkannya ikhtiar. Masalah hasil itu urusan Allah, dia nggak ada mau tahu Pak. Anak udah dikasih tahu di tempat orang baik-baik anak ya, selama tidak ada mama, tidak ada papa, jangan sampai tinggalkan ibadah. Udah kita didik anak kita baik-baik. Itu dia lepas dia Pak, keluar dari rumah dia mau pergi kuliah ke kemana, baru serahkan kepada Allah. Ini jangan kita jadi Tuhan. Kadang istri jadi Tuhan untuk suaminya, mau kemana suaminya pergi dipakai GPS dia Pak. Abang 20 menit di jalan kaki apa dari rumah. Jadi apanya Pak di downloadnya aplikasi apa itu supaya tracker atau apa ada naik-naik tensi ibu itu dibuatnya. Nah jadi lihat kalau Allah yang sudah mengatur skenario Pak, tidak ada hubungannya sampai ke situ harus sampai apa dah enak. Makanya banyak macam bapak ibu ini yang rajin ibadah, rajin baca Quran. Karena saya yakin bapak ibu sudah merasakan tajiban dari amalan yang bapak ibu lakukan. Mungkin bapak-bapak yang udah sepuh di sini ya diambil fotonya 20 tahun yang lalu dibandingkan dengan yang rajin ibadah sekarang. Ini saya yakin Pak dari ganteng bapak yang sekarang daripada yakin saya itu. Itu tidak bisa dipungkiri itu. Karena hati makin tenang itu terpancar ke wajah jadinya Bu. Jadi kalau orang hati sudah tenang, wajahnya pun terpancar. Ini nih kalau dimatikan lampu ini Pak terang cahaya. Yakin saya. Itulah dasarnya itu Pak. Jadi dia Bapak Ibu ya kasih tahu kalau ada orang bertanya, saya udah banyak istighfar Pak. Kenapa? Oh udah banyak istighfar. Kau pasrah sama Allah. Jangan kau hebatkan juga diri kau itu lagi. Nah, udah kau urus, kau ikhtiarkan, kau harus apa nak? Kau harus serahkan kepada Allah. Istighfar aja kau jangan ragu. Nah, itu cara mengamalkan zikir itu. Nah kemudian lagi Bapak Ibu di dalam ayat tadi surat An-Nasr tadi kita dianjurkan banyak kemudian untuk mengucapkan subhanallah. Waktu Ali melihat tangan Fatimah melepuh, tangan melepuh, karena Fatimah itu mengerjakan pekerjaan rumah itu sendirian, ada pembantu walaupun anak presiden. Nanti banyak Rasulullah kan presiden di bawah ya. Tapi semua diurus oleh Fatimah sendiri di rumah tangga. Melepuh tangan, kemudian dadanya itu sakit karena memeluk air ember itu banyak tempat air dulu sama tahu lah Bu kayu apa itu kan, itu yang dipeluk. Jadi kalau perempuan di masa lalu agak mengeluh atau bercerita tentang kesedihannya mengurus rumah masih bisa diterima. Macam mama kita dulu Bu, lantai ubin. Kalau orang kaya kan lantainya ubin aja waktu itu kan, bukan semen. Itu tiap disapu ada aja pasir ya terus tuh Pak, nggak bisa bersih tuh. Sudah dipel terus ke pasirnya, karena membawa pasir ubin itu terus. Kemudian menyetrika pakai tempurung, Anda bisa lah diatur suhunya Pak. Makanya bertanda-tanda lah celana bapak dulu kan, lambang setrika. Kemudian mandi pakai pompa, kalau tidak pergi ke sungai, bawalah cucian besar-besar, sabun waktu itu hanya ada
telepon sama Rinso itu Pak asal lebih 10 menit busuklah baju itu semuanya. Rinso pada masa itu akhirnya banyak yang pakai sabun telepon tuh. Bayangkan susahnya mak kita mencuci Pak, pakai sabun yang tidak bisa berbusa. Itulah dulu tidak bisa lama begini kan ya. Cuman kalau perempuan sekarang yang mengeluh tak pantas Pak. Saya dengar ibu-ibu cerita kan Bu ya, suami kita tidak ngerti ya bagaimana susahnya kita. Pagi kita udah antar anak, pulang antar anak kita mesti ke pasar, terus habis itu pulang kita ke rumah kita mesti masak, ya kemudian mencuci lah, masak nasi lah, memberesin rumah. Suami itu kayaknya tuh nggak mengerti ya, dan ngeluh. Di mana lah pemandangan masa lalu yang masih ada? Oh, ada satu pedalaman di daerah Sumatera Barat. Bawalah touring ke sana Pak. Bukan touring ya, jalan-jalan ke sana. Nampak perempuan mengangkat kayu di atas kepala. Ada ibu sesusah ibu tuh. Masak masih pakai kayu. Kemudian ada yang pergi mencuci, bu anak digendong kain sebaskom, wajah ceria. Mulai dari teduh hari sampai panas. Ada kan ibu semenderita itu? Tapi tengok wajah mereka. Baru lah. Coba lihat ibu sekarang apa yang mau disusahkannya Bu? Mak-mak kita yang pakai kompor zaman dulu tuh pakai tarik sumbu tuh Pak. Kemudian kalau sekarang tinggal letak hidup satu, terletak hidup dua, satu masak sayur, satu sambal, mesin cuci tinggal cuci dia, masak nasi udah ada, tidak ada yang perlu ditunggu. Pandai kata mama tak capek mama nyuci di rumah nih. Tempat bisa mesin cuci itu ngomong tak ada kakak nyuci tuh kak, aku yang nyuci jangan apalah nyuci, dia yang mencuci, dia yang memerah, dia yang mengeringkan. Jadi kalau perempuan di masa lalu mengeluh masih masuk akal, karena memang berat. Nah jadi karena masa Fatimah itu sedang masak itu kadang asap, banyak kena ke badan. Kata Ali Fatimah, bagaimana kalau kita datangi Rasulullah, kemudian kita minta kepada Rasulullah untuk kita dikasih pelayan. Jadi kalau ada yang membantu kan ringan juga tugas Fatimah. Tapi Rasulullah tuh tahu Fatimah, dia tak suka dia anaknya beremas, walaupun dibolehkan pakai emas tuh, tapi Rasulullah tak suka. Kemudian apalagi ada pelayan, Rasulullah tak suka. Dia tak ingin anak-anak dia itu manja, walaupun bagi kita tak ada masalah kita pakai pembantu. Cuma ingat ya Bu, saya sering bilang ini, pembantu itu gunanya membantu hal-hal yang ibu tidak bisa, namanya membantu. Bukan 100% dia. Kenapa banyak akhirnya para suami jatuh cinta sama pembantunya? Karena 100% kerjaan istri diurus oleh pembantu. Pagi hari baru pembantu yang terus bangun. Silahkan minum tehnya tuan. Ini nasi gorengnya. Istri masih juga tidur baru Bu. Tuan hari ini mau rapat, mau pakai baju apa? Saya siapkan. Lama-lama kan butuh juga ganti bapaknya Pak. Kan sering orang bilang padahal istrinya cantik kan, mau dia sama pembantu. Enggak, kenyamanan itu yang mahal tuh Pak. Orang kalau udah dibuat nyaman muka dipandangnya lagi Bu. Padahal ketika ada dinikahinya pembantu itu pelawat juga ada jadi istri Bu. Kan waktu dia hormat waktu dia kerja Pak. Kalau udah jadi istri mana ada lagi melawat juga lah dia. Jadi maka bapaknya membuat kelakuan tuh Pak. Tak ada yang bisa menggantikan istri kita itu tidak ada. Jadi cuma itu ingat Bu ya, jangan 100% membantu. Ngurus suami tetap. Kemudian kita itu menganggap pembantu kita itu adalah keluarga kita sendiri gitu Pak. Jadi jangan dibebankan semua pekerjaan kepada dirinya. Sempat kita nyapu, sempat kita mencucikan baju anak-anak, cucikan, nanti dia tinggal gosok, bagus tuh Pak. Jadi jangan sampai parah betul lah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang paling parah melakukan orang yang bekerja dengannya.
Jadi di Indonesia ini siapa yang bekerja harus jadi avatar, menguasai 4 elemen, tanah, air, api, dan udara. Harus bisa apa saja, Pak. Makanya kenapa negara di luar itu maju. Mereka itu bekerja tidak membebani karyawannya di luar tanggung jawab. Bahkan di jam pulang tuh bosnya yang nyuruh pulang. Kamu ngapain di sini juga pulang? Kalau di sini Pak makin lama pulang itu yang makin bagus, loyalitas kamu tinggi, gitu ya. Itu yang bahaya tuh. Dicobalah oleh Fatimah, temani aku Ali. Coba kita pergi ke tempat ayahku, mana tahu ayahku mau ngasih pembantu. Begitu bertemu dengan Rasulullah, tidak terucap sama Fatimah, Pak, karena dia ragu dia nih, apa boleh sama ayah. Ada apa Fatimah? Oh tidak ayah, aku kemari hanya ingin bertemu denganmu. Cuma Rasulullah terasa, Pak, ini pasti ada yang mau diomongin anakku. Pulang Fatimah, besoknya datanglah Rasulullah ke rumah Fatimah. Pasti ada yang ingin kau sampaikan kepada ayah kemarin kan? Ada ya, cuman ragu menyampaikannya. Ada apa Fatimah? Aman aku tengok lah ya, udah tebal, baju ini bubuk asap, dada ini sakit, angkat-angkat air. Jadi kalau ayah berkenan, bolehlah kami dikasih pembantu ayah. Kata Rasulullah, inginkah kau tunjukkan Fatimah sesuatu amalan yang lebih baik daripada engkau memiliki seorang budak? Apa itu ayat? Sebelum kau tidur, bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Itu lebih mulia daripada kau memiliki seorang budak. Justru itu tunjukkan Rasulullah, bukan budak yang dikasih, zikir yang dikasih. Artinya apa? Ini zikir kalau diamalkan bisa memulihkan tenaga yang letihnya, itu maksudnya itu, Pak. Jadi ibu-ibu yang udah capek, bapak yang udah capek sebelum tidur, kan kita sholat udah biasa. Rupanya ada tempatnya lagi, Pak, yang cocok untuk berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar itu sebelum tidur 33 kali, Pak. Nah itulah zikir untuk bisa memulihkan tenaga. Nah, mengenai kalimat subhanallah ini, ada seorang sahabat datang dia ke Rasulullah. Ya Rasulullah, dosaku ini banyak ya Rasulullah, maksiat yang aku lakukan ini besar Rasulullah. Bagaimana cara aku menebus dosa-dosa aku itu? Mana besar dosa daripada langit? Oh besar lagi dosa ya Rasulullah. Ini betul-betul ahli maksiat betul nih Pak. Belum seberapa lah kalau bapak ibu ada yang bermaksiat, belum separah orang ini lah berarti gitu. Tapi janganlah bapak gara-gara ini salah nampak itu masih dikit dosa aku nih. Dia dosa itu walaupun banyak orang berdosa yang lebih parah sama kita. Cuman kalau kita menjauhi dosa itu Pak, kenyamanannya itu untuk kita sendiri Pak. Tapi kalau orang ada melakukan dosa, liburan pun dia tetap sepi di tengah keramaian. Karena dia tidak tenang nanti ya Pak. Kalau nyaman nanti itu Bu, tidak ada buat dosa. Tengoklah Ibu wajah-wajah orang-orang gila itu senyum semua, ketawa semua. Karena apa Pak, hatinya baik Pak. Orang gila itu hatinya baik Pak. Dia dimaki senyum dia, kita dimaki orang dan tidur malam Pak. Jadi karena orang gila itu hatinya lapang, hatinya tenang. Dia tidak ada buat dosa karena memang tidak ada terhitung dosa lagi apa yang mau dibuat dia itu. Karena dia korteknya itu dan ada mungkin otak yang untuk menganalisa itu dan ada. Jadi dia macam anak-anak. Macam anak-anak tuh apalah Bu, mau panas hari dia main juga, mau dingin hari dia nggak peduli. Jangan main panas, dia tetap main panas Pak, karena dia lapang. Kalau kita dia panas hari panas betul hari yang payah keluar tadi, rasa terbakar rasanya. Hujan hari ini, hujan berapa hari ini kalau kamu nggak kering-kering kayak dibuatnya macam-macam lagi Bu.
Nah, jadi kemudian Pak, dia lebih besar katanya dosa daripada langit. Mana lebih besar dalam daripada bumi? Dalam dosa apalagi ya Rasulullah. Oh, udah parah betul aku ini. Kalau kita ada banyak dosa itu tahu ibu ya. Kalau di luar negeri itu langsung mau minta mati medis tuh Pak, bunuh diri secara medis. Badannya udah tak nyaman lagi untuk ditempati, ya itu alasan mereka Pak. Jadi kalau orang banyak dosa, apalagi dia tidak ikut agama yang benar Islam, itu kalau stres Bu, rata-rata minta mati secara medis. Bunuh diri dibayar, tapi bunuh diri yang ilegal kan Pak. Kemudian Bu, kalau dibanding aras Allah yang besar itu mana lebih besar dosa Allah? Pokok dosa itu lebih besar daripada langit, lebih dalam daripada bumi, lebih besar daripada aras. Baru kata Rasulullah, kalau dari ampunan Allah mana lebih besar dosamu atau ampunan Allah? Kalau itu ya aku yakin Rasulullah, ampunan Allah yang lebih besar. Jadi Pak, ketika orang betul-betul minta ampun di dalam hatinya itulah Allah paling cepat mengijabah doa. Ibu tahu Dr. Khalid Jabir, itu dokter jantung di Rumah Sakit Iskandaria. Jadi dia menceritakan ada seorang pasien baru habis operasi jantung besar Pak. Selesai operasi itu terdengar dia suara azan, duduk dia Pak. Belum pernah orang habis operasi itu langsung duduk, tidak ada Pak. Ini dia dengar azan, bangun dia, pergi dia sholat, terkejut dokter jantung nengoknya Pak. Tak pernah ada orang habis operasi itu bisa sampai 2-3 jam tak akan bangun. Ini habis operasi langsung pergi sholat Pak. Kata dokter Khalid Jabir ke perawat, inilah baru kejadian pertama kali orang habis operasi langsung bisa jalan. Apalagi operasinya jantung Pak. Kata perawat, maaf dokter, saya harus mengatakannya sekarang. Apa itu? Jadi pasien ini dia berpesan kemarin, Pak, Kak, saya ini orang banyak dosa. Saya banyak melakukan kemaksiatan, dosa saya banyak. Dan saya tahu di dalam agama kita ini sakit itu adalah menghapus dosa. Jadi diam aja ya Kak ya, jangan bius saya. Rupanya dia tak minta dibius Bu. Jangan bius saya, jangan kasih saya penenang apa segala macam. Saya ingin rasa sakit saya selama operasi itu tuh untuk menghapus dosa-dosa saya. Justru rupanya dikasih Allah lebih Pak. Dia tidak merasakan sakit sama sekali. Ya itu kalau orang betul-betul dari hati itu. Itu yang payah mencapai itu Pak. Kalau kita tuh bisa mungkin seperti itu setelah banyak kita merasakan keajaiban dari amalan yang kita lakukan. Nah kemudian sahabat tadi Bu, jadi kau mengakui dan bahwa ampunan Allah itu lebih besar? Iya ya Rasulullah. Tunjukkan aku amalan untuk menebus dosaku yang besar itu. Kata Rasulullah, berjihad fisabilillah. Itu cara paling cepat untuk menghapus dosa. Ada sahabat Rasulullah Bu, dia terbunuh oleh orang kafir di medan perang. Kemudian yang membunuh ini Bu terketuk hatinya. Akhirnya dia kembali masuk Islam. Yang membunuh ini Pak masuk Islam ya Pak. Habis dia membunuh orang Islam di medan perang, tersentuh dia melihat keberanian para sahabat ini. Akhirnya di dalam perang itu Bu, dia cari di mana Rasulullah ingin masuk Islam, ingin bersyahadat, dikawal lah sama orang dia. Sampai ke sisi Rasulullah, kemudian dia ucapkan syahadat. Dia bertanya ke Rasulullah Bu, dia sambil makan kurma, kalau aku ikut perang sekarang, mati aku ya Rasulullah, di mana tempatku? Di surga, kata Rasulullah. Itu dia turun Bu. Itu yang kata Rasulullah, Allah tertawa ada orang yang membunuh, yang terbunuh masuk surga. Biasanya kan yang membunuh
yang terbunuh masuk neraka. Yang satu mati syahid dibunuh oleh orang kafir, kemudian orang kafir ini masuk Islam, ikut dia perang lagi, terbunuh pula dia. Akhirnya dia pun mati syahid. Jadi jihad fisabilillah itu satu-satunya jalan yang paling tepat untuk bisa melebur semua dosa. Jihad fisabilillah yang khusus perang ini Pak. Memang kan jihad fisabilillah ini banyak, berbakti sama orang tua jihad juga, menuntut ilmu jihad juga. Cuman ini disuruh Rasulullah kau berjihad fisabilillah perang. Ada perempuan bertanya ke saya, kami ini pernah melakukan kesalahan besar Ustaz di rumah tangga. Bagaimana supaya cepat untuk bisa menghapus dosa-dosa kami? Yang saya bilang sama ibu masih bisa melahirkan tak? Masih Ustaz, hamil lah ibu. Itu yang paling cepat menghapus dosa bagi perempuan. Karena sebab apa Bu? Perempuan kalau dia melahirkan anak, seluruh dosanya habislah. Begitu lahir anak itu, yang si ibu ini pun diampuni seluruh dosanya, seperti baru keluar pula dari perut ibunya. Nah, jadi yang nenek-nenek sabar aja lah, banyak jadi istighfar. Tapi kalau yang masih bisa hamil, melahirkan, itulah jihadnya perempuan yang paling cepat menghapus dosa. Nah, kemudian Pak, apa jawaban sahabat ini ketika disuruh Rasulullah jihad fisabilillah? Kata dia, aku ini penakut ya Rasul. Jalan malam aja kalau dikawankan orang nggak berani ya, macam mana pula aku mau jihad. Jadi ada Pak, semua sahabat tuh yang oke, power, ada juga penakut juga Pak. Jangankan kita lagi Bapak Ibu, kalau memang orang bangsa penakut tuh, seustad apapun dia tetap takut. Saya pernah dengar cerita ustadz pergi ceramah ke suatu kota, ditinggalkanlah mereka itu sudah ceramah di kamar sendiri-sendiri Bu. Bisa takut tuh, akhirnya satu kamar bertiga orang tuh. Takut juga Pak, akhirnya minta tidur di masjidnya. Kalau mau penakut Pak. Tapi ada saya kenal orang sholat, enggak, saya rasa itu yang takut sama dia. Memang salut lah saya tengok mentalnya tuh Pak. Kau apa kerja kau? Oke. Aku tuh misalnya orang merintis hutan, nanti aku bikin pondok-pondok sana, aku yang tinggal di sana sendirian di tengah hutan tuh. Kok aneh, apa memang nyata? Dia itu bertanya Pak, oh ini Gundrowo yang berpikir dekat dia. Dia nggak tahu apa itu takut tuh Pak, apa itu gelap, apa ada Pak. Tapi orang sesoleh-soleha apapun kalau memang bangsanya penakut dia kena, karena kita udah kena dari kecil Bu. Ada dalam tubuh kita ini namanya reptilian brain, itu primitive brain, yaitu apa yang ditanamkan mak kita dari kecil. Kau jangan keluar malam Jumat, ada hantu. Akhirnya setiap malam Jumat orang takut. Akhirnya setiap malam asal udah gelap orang takut. Itulah bahaya kata-kata itu Pak. Misalnya Bapak selalu memuji-muji ibu, memanggilnya Pak, sayang, cantik, itu memang cantik istri dia Pak. Ini enggak, woi kalian lisui, apa kata majur dan ibu itu buatnya Pak. Kalian lisui, pesek, gandui, udah capek ibu tuh diet, ibu bertahan badannya. Karena dia bilang gandui buat itu gandui terus dia. Bahaya Pak, kata-kata ini bahaya. Itulah yang paling bisa mendoktrin orang tuh, kata-kata itu. Aku penakut ya Rasulullah, tidak berani aku perang dia. Apa ada amalan yang lain dari Rasulullah? Kata Rasulullah, kalau tidak bisa kau jihad, puasa. Itu untuk bisa menebus dosa. Tidak bisa jihad, puasa. Apa jawabannya Pak? Aku kalau puasa wajib ya bisa Rasulullah. Tapi kalau puasa-puasa bukan yang wajibnya, makan aku banyak Rasulullah. Tidak bisa menahan lapar lama, tidak bisa. Yang lain ya Rasulullah. Masih juga Pak, minta yang lain Pak. Kalau gitu sholat malam. Tidak
juga aku bisa sholat malam. Aku aja subuh kalau nggak dibangunkan, nggak bangun lebih Rasul. Banyak betul ya Pak. Jihad nggak bisa, puasa nggak bisa, sholat malam pun nggak bisa juga. Nggak bisa ya Rasulullah. Dan jawaban dia yang jujur ini Pak membuat Rasulullah tersenyum Pak. Itulah Rasulullah itu nggak kemarah macam kita. Kalau kita cemeh, atau amati aja lah kau. Ini nak kita berdosa kau buat, kau nak mau. Kalau Rasulullah tidak. Rasulullah itu sangat peka dengan kondisi orang yang bertanya ke dia. Jadi kepekaan Rasulullah itu tinggi Bu. Jadi dia tahu ini orang jujur baik sebetulnya. Cuma dia mengakui kekurangannya itu Pak. Kalau memang kau tidak bisa 3 amalan itu, kau ucapkanlah selalu 2 kalimat yang ringan di lisan, namun berat di timbangan, yaitu subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Itulah Pak. Jadi yang banyak-banyak dosa maksiat, tinggalkan maksiat dan dosa itu perbanyak aja ini. Harus ada kegentaran untuk melakukan dosa. Gentar juga saya coba. Jadi zikir itu Bu, kita ucapkan, tapi bersamaan dengan kita memang ingin meninggalkan hal-hal yang buruk itu Pak. Walaupun kadang tak mempan Bu, udah gak enak hati kita rasanya, terus saja berzikir lawan terus. Maka kata Imam Al-Ghazali, sakitmu menanggung dosa akan diganti Allah dengan naiknya derajatmu. Karena kalau kita bebas dari perbuatan dosa itu Pak, berusaha itu, ruh kita naik ke langit Pak. Nah, jadi agak nyaman badan itu rasanya. Cuman pertarungan itu akan selalu ada. Ujian itu pasti berat. Karena kita diuji bukan di harta aja Bu. Kadang ada orang di harta aman, di anak ujiannya, di anak aman, di dianya ujiannya. Jadi tak habis-habis ujiannya Pak. Tapi kalau kita udah berzikir, kemudian berusaha meninggalkannya, terus minta tolong sama Allah, itu baru cepat tertebus segala kesalahan kita. Yang membuat rezeki kita sulit kan salah satunya dosa Pak. Maksiat, membuat hati kita tidak nyaman, dosa. Membuat suasana di rumah itu tidak damai, anak melawan istri susah, suami susah, itu semua dosa. Apa kata Imam Syafi'i? Genit suami di luar, berubah istri di rumah. Itu hubungannya itu Pak. Menurut kita kan apa hubungannya? Memang itu tak segala ketidaknyamanan yang kita alami. Cuma kita kadang nak introspeksi diri aja Pak. Awak ada rajin sholat, rajin berdoa, dan juga dikabulkan Allah. Kelakuannya tidak berubah Pak. Yang olah orang ini tetap juga diolahnya orang. Yang dana tetap juga dimainkan dia. Macam-macam caranya. Saya baru kemarin rasanya itu pelajaran lama, cuma pas saya cerita sama Bapak. Dia dulu di Pemprov, tempat dia bagus, tapi rumahnya di perumahan Pak. Betul-betul kecil rumahnya, dan itu mobilnya pun dapatnya R3, dan itu pun baru lunas setelah dia kecil. Bapak kan di ladang basah tuh Pak, kata saya. Masa tak ada terpikir Bapak untuk ngambil tuh? Terpikir itu ada dosa. Cuman yang saya pikirkan, apa guna saya sembahyang kalau itu masih saya buat juga. Di situ terpukul saya Pak, betul juga ya. Apa guna kita sembahyang tunda tunggi kelakuan yang tidak kita buat juga. Tapi sekarang jawabannya Ustaz, anak buah saya masuk semuanya. Saya belum pernah terpanggil sekalipun Ustaz. Yang dapat saya jalan-jalan lah. Misalnya mencari barang dulu waktu untuk pon ke Thailand apa itu dapat saya. Cuma kalau untuk duit yang aneh-aneh sampai saya harus dipindahkan karena saya tak mau menandatangan, nanti dipindahkan saya. Tidak ada masalah daripada nanti contohnya sekarang ini sudah tua-tua pada masuk semuanya. Buat memang dulu waktu mikir sampai dibilang orang bodoh kalau masa tak mau kau tapi buahnya kan sekarang. Jadi kalau kita udah rajin sholat itu usahakan sekuat mungkin meninggalkan perbuatan maksiat. Itu berat, baik bagi saya dan Bapak Ibu semua. Pasti susah Pak. Ujian kita ini beda-beda nih Pak. Ujian Ustaz itu beda Bu. Apalagi kalau Ustaz ini dia kerjasama dengan travel umroh, kadang terpaksa diolahnya jamaah atau bahkan.
hotel kita Bapak Ayah Bunda. Kalau di travel kami itu Ayah Bunda, keluar kita hotel langsung pelataran Masjid Nabawi Ayah Bunda. Keluar kita hotel di Madinah langsung di Makkah langsung pelataran Masjidil Haram. Kalau dengan ongkos segini Ayah Bunda, ini sangat luar biasa. Ayah Bunda kan tahu kadang hotel orang jauh harus berjalan kaki. Memang benar Ayah Bunda, itu berpahala jalan dari tempat yang jauh. Tetapi Ayah Bunda kan sudah berumur, ingin tenang beribadah. Banyak orang daftar Pak, sampai dengan 2 kilo hotelnya. Macam mana nih Ustaz? Kata Ustaz keluar hotel langsung pelataran Masjidil Haram, keluar hotel Masjid Nabawi, ini apa jauh nih? Qadarullah Ayah Bunda. Inilah cara Allah memuliakan kita Ayah Bunda. Bukankah Ayah Bunda tahu satu langkah menuju masjid diampuni dosa, satu langkah diangkat derajat? Antum ya, aku tak masalah pahala Ustaz, untuk aku ini sakit nih. Apa nak ngamu antum tuh Bu? Terus itu Pak, jadi makanya banyak orang Bu, capek aja dia zikir loh. Capek aja dia ngaji itu tak pernah bisa tenang jiwanya, karena dia tak bertarung Bu untuk meninggalkan kemaksiatan itu. Memang bertarung Pak, sama berat semuanya Bu. Ujian-ujian kita nih, ujian bapak ibu ini beda-beda semua. Berat-berat, lain-lain bidangnya. Dia ujian yang paling berat soal ekonomi ini Pak, awak sedang tak berduit, ini ada barang yang mau diolah nih, itu tuh ya susah Pak. Ini ada yang mau diolah. Orang-orang yang jual ternak sapi kadang tentu, saya sangka orang masjid ini sudah soleh Ustaz. Apa gitu Pak? Karena olah juga ya Ustaz. Dibilangnya Pak, sapi yang nomor 16 tidak jadi lah Pak. Apa itu? Kurang orangnya 2 orang. Udah diumumkan dan dia mendaftar 2 orang. Jadi yang 15-nya aja lah. Datang tukang sapi ini, yang jual sapi bilang, tidak apa-apa lah Pak, biarlah. Kurang 2 itu tidak apa. Saya antar juga ke 16 nih. Mungkin yang ngolahnya ini lupa Ustaz bahwa saya langsung mengantarkan sapi itu ke tiap-tiap masjid itu. Pas saya antar ke masjid yang terpampang lah 16 ekor sapi itu penuh orangnya semua. Saya kena olah dari 5 juta 200. Kalau zikir itu pejam-pejam matanya Ustaz. Ngomong itu serba sama semuanya. Jadi memang itu Pak kendala itu kita tidak mau bertarung. Padahal kita tahu nih Pak, pertempuran yang paling berat itu adalah melawan hawa nafsu. Memang melawan diri sendiri ini lah Bu. Ibu tegak di cermin, terus ibu bilang ke diri ibu, udah tua kau ada keriput kulit kau, badan dah gemuk. Pasti ibu nak marah. Tapi coba orang yang ngomong itu Pak, ibu udah keriput kulit ibu, badan gemuk, mulut kau ya, tuh ngamuk Pak. Padahal kita ngomong diri kita sendiri, tidak ada kita ngomong. Kau memang sehat. Oke, sesekali kan kita ngomong ke diri kita nih Pak, maksudkan kau rajin sholat, masih juga kau buat macam ini, apa guna kau berzikir? Kita enak Pak ngomong sama diri kita sendiri nih. Tapi coba orang ngomong kau setan kau ya, coba lah otak kau nggak, apa lagi mau mulut kau ya, pulang kau gitu-gitu kan ada tuh Pak. Jadi itu ya Bu ya, kalimat yang ringan. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Selama ini itu udah banyak Bapak Ibu ucapkan. Cuman pertarungan bukan di zikir ya. Bagaimana kita melangitkan zikir ini? Salah satunya bertarunglah kita melawan diri kita sendiri. Karena memang hasutannya itu dahsyat. Karena kalau serangan dari dalamnya Pak, dia menyerang akal, kesadaran, kemudian ruh itu yang dihantam. Ibu tahu tidak kejadian seorang yang tamat dari Al-Azhar Kairo, penghafal Quran, pengajar Quran, membunuh ibu kandungnya sendiri. Gara-gara apa? Dia mungkin terlalu belajar, banyak teori ilmu dapat, jadi pergaulan kurang Pak, jatuh cinta sama perempuan malam. Salah dia dapat mencintai ibu. Ibunya melarang, dianggapnya ibunya menjadi penghalang Pak, dibunuhnya ibu kandungnya sendiri.
Itulah beratnya pertarungan tuh ya, melawan diri sendiri ini ya. Karena dia bisa menghilangkan kesadaran. Akal kita nggak bisa dipakai lagi kalau udah urusan dosa. Jadi kita harus saling mendoakan ya Pak. Kalau ujian kamu Ustaz itu ibu curhatan ibu-ibu yang bermasalah rumah tangganya, itu yang payah-payah tuh Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam ya Bu. Jadi gini Ustaz, akan berhaluan. Itu terkait juga foto ibu nih Pak. Cantik ibu nih. Manusia tuh Pak. Udah kita kasih tahu terus berlanjut nih Bu. Mulai Bu dibilang alangkah bahagia ya Ustaz kalau suami saya Ustaz. Wah, ada dendam jangan Ustaz ini buatnya Pak. Itulah ujiannya. Ada yang lolos, banyak juga yang enggak. Karena itu memang berat. Itu memang berat. Jadi kalau ibu ingat di dalam hadis, kenapa saya katakan kalimat subhanallah itu bisa memulihkan tenaga kita yang letih? Sejarahnya itu apa Pak? Malaikat diperintahkan Allah untuk mengangkat aras Allah itu Pak. Semua malaikat keberatan mengangkatnya Pak. Tak sanggup. Kata Allah, ucapkanlah subhanallah. Itulah untuk penguat fisik tuh Pak. Kita mau main vitamin aja karena kalau hati kita ini banyak kotornya kan payah juga kuatnya jadi ya Pak kan. Disuruh mengucapkan subhanallah sampailah malaikat mampu mengangkat aras Allah itu. Kemudian waktu Nabi Adam bersin di saat ruh masuk ke hidung bersin Nabi Adam. Kemudian kata Allah, ucapkanlah alhamdulillahirabbil alamin. Itulah sejarah zikir alhamdulillah. Udah lama kejadian Nabi Adam bersin itu. Ilmu kedokteran modern mengatakan ternyata betul Bu. Kenapa kita bersyukur di saat bersin? Sebab tubuh kita mati beberapa detik waktu kita bersin dan dia fokus mengeluarkan penyakit. Makanya kita dianjurkan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tetapi kata Rasulullah, bersin yang dari Allah itu hanya 3 kali. Kalau kalian kata Rasulullah lebih bersin dari 3 kali, berarti kalian sakit. Berobatlah. Jadi jangan alhamdulillah kepanjangannya. Udah basah muka kawan, aja alhamdulillah. Jadi 3 kali madrasahnya. Beda dengan menguap. Kalau menguap baik ngantuk ataupun tidak, disuruh kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dari situlah jalur iblis itu masuk, setan itu masuk ke dalam badan. Awak sangka berat-berat badan kita ini Bu, ada kolesterol tinggi, dah apa, dari makan obat kolesterol, nah juga turun Pak. Rupanya Bapak ini suka Bu, pas walan dolin itu dilakukannya, muamnya sekali walan dolin. Nah, banyak setan itu masuk Pak, apa dan berat badan. Jadi kalau mau ngeceknya itu kan terasa telunjuk di mana bagian yang sakit itu coba baca Al-Fatihah sana sambil ditusuk-tusuk. Kalau ringan rasanya berarti setan dia akan berubah. Tapi kalau enggak juga pasti juga dia berat karena kan jin itu kan paling sakit kena telunjuknya Pak. Jadi cek aja dulu Bu pakai telunjuk mana yang sakit mana apa. Hilang rasanya berarti itu dia yang memberatkan itu. Nah kemudian Bu, sampailah pada masa Nabi Nuh, karena Nabi dan Rasul yang pertama berdakwah la ilaha illallah itu adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nah, Nabi Nuh lah yang memperkenalkan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kemudian Nabi Ibrahim waktu dia menyembelih Nabi Ismail, ternyata Nabi Ismail tidak tersembelih. Nabi Ibrahim saking bahagianya dia mengungkapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah sejarah takbir itu tuh. Kadang jemaah itu lah Bu ya. Dia takbir dibimbing Pak. Menjelang imam selesai itu kan pingsan, dia sempat tidak cerita kok pulang lebaran ini. Sambil dengar takbir itu Pak. La ilaha aku tidak berkata illallah. Kata pulang, ada begitu Pak. Kita dengar di doa itu, karena itu ungkapan kebahagiaan. Kalimat Allahu Akbar itu bukan sembarangan. Cuma di Indonesia ini bingung ada orang Kristen bertanya, Ustaz, arti Allahu Akbar itu bunuh ya?
Dah, Allah besar. Saya sering tengok orang demo-demo itu bakar, Allahu Akbar. Disandingnya kalimat-kalimat itu dengan denda. Jadi di Indonesia ini Pak, banyak orang salah mengartikan. Jadi arti Allahu Akbar itu bunuh, bakar, bantai. Karena semua pakai Allahu Akbar Pak. Sampai minta donasi pun pakai Allahu Akbar. Kemudian apalagi yang paling fatal itu menggunakan iman, insya Allah itu Pak. Insya Allah itu hanya boleh kita ucapkan kalau kita pasti bisa datang, baru boleh pakai insya Allah. Di Indonesia ini cucu ibu aja ragu kalau ibu bilang nanti nenek belikan ya insya Allah, jangan insya Allah lagi nek, karena arti insya Allah itu tidak ada Pak. Artinya itu tidak datang, arti insya Allah di Indonesia ini Pak. Banyak dosa kita ibu menggunakan kalimat Allah itu sebetulnya. Nah kemudian Pak, diceritakan oleh malaikat Jibril keseluruhan zikir ini kepada Rasulullah. Saking kagumnya Rasulullah diucapkan Rasulullah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Lengkaplah semua zikir ibu, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tapi apa kata Allah dalam hadis qudsi Pak? Siapa hambaku yang mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, tulus dari dalam hatinya bahwa dia tidak punya kekuatan melainkan kekuatan Allah, maka Allah perintahkan kepada malaikatnya, wahai malaikatku, hambaku telah berpasrah diri kepadamu, bantu dia penuhi hajatnya. Itulah dasarnya kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu masih ingat kan? Waktu ada seorang wanita, suaminya masuk penjara Pak. Dia tak punya pencarian Bu. Jadi untuk hidup sehari-hari itu udah jual-jual barang di rumah ya Pak. Kursi ada jual, TV ada jual, meja, kitchen set jual. Dan ibu tuh hebatnya Pak Bu, tetap ikut pengajian dan tidak pernah melihatkan kedukaannya. Tidak pernah menceritakan kepada siapapun. Apapun tidak pernah dia ceritakan. Ini dari bunyi alarm tadi lebih 10 menit atau tepat alarmnya? Tepat? Ya? Sudah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.